Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ulwan Yuwanda dari kelas 11 Multimedia 1. Saya akan mempresentasikan materi merancang karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah. Menurut data dan fakta, karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Tujuan makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Manfaat penulisan karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Struktur karya ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Bagian isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih. Bagian ini bergantung seberapa pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Bagian penutup dan kesimpulan. Bagian penutup dan kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Contoh karya ilmiah. Makanan kaleng bagi kesehatan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Keberadaan mikroorganisme pembusuk atau patogen dalam makanan kaleng tidak diinginkan, sehingga pembunuhan atau inaktivasi mikroorganisme menjadi target utama dalam proses pasteurisasi atau sterilisasi. Dalam pengolahan makanan, biasanya jenis mikroba yang menjadi perhatian utama adalah kelompok kapang, kamir, dan bakteri. Kerusakan makanan kaleng dapat disebabkan oleh mikroba pembusuk atau mikroba patogen. Karena masuknya mikroba dari luar melalui bagian kaleng yang bocor setelah proses pemanasan atau pasteurisasi atau sterilisasi. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan makanan kaleng? Bagaimana proses pembuatan makanan kaleng? Apa bahaya makanan kaleng? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Makanan kaleng adalah produk olahan pangan yang sudah diawetkan agar tahan lama. Di dalam bukunya yang sangat terkenal, Thermobacteriology in Food Processing, Profesor Dr. C.R. Stumbo mengatakan bahwa makanan yang dikalengkan secara hermetis merupakan produk teknologi pengawetan yang sudah lama dikenal. Dengan pengolahan yang aseptik, makanan kaleng memiliki daya simpan yang lama sekalipun tidak menggunakan bahan pengawet. Daya simpan diberi batasan sebagai kisaran waktu sejak selesai pengolahan di pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi mutu yang baik. Makanan yang diawetkan dengan proses sterilisasi komersial masih mengandung mikroba, tetapi tidak dapat tumbuh pada kondisi penyimpanan yang normal. Karena ada spora bakteri tertentu yang tahan terhadap suhu dingin. Produk selanjutnya ditutup secara hermetis sehingga tidak memberi kesempatan mikroba masuk kembali. Semakin rendah pH produk, misalnya sari buah, makin rendah suhu pemanas yang digunakan. Bahaya utama pada kaleng adalah tumbuhnya bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan keracunan. Tanda-tandanya berupa tenggorokan menjadi kaku, mata berkunang-kunang, kejang-kejang, dan bisa menyebabkan kematian. Botulin bersifat
neurotoxin dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Jangan mengkonsumsi makanan kaleng yang dicurigai sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti kaleng kembung, berkarat, penyok, dan bocor. Makanan dalam kaleng sebaiknya dipanaskan sampai mendidih selama 10 menit sampai 15 menit sebelum dikonsumsi. Bacalah tabel secara seksama dan perhatikanlah tanggal kadaluarsa. Demi keamanan, pilihlah produk yang belum melampaui tanggal kadaluarsa. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Penurunan mutu makanan kaleng bergantung pada sifat bahan, suhu sterilisasi, dan kondisi udara dalam headspace-nya. Semakin lama disimpan, semakin rendah daya simpannya. Kemunduran daya simpan ini disebut kadaluarsa. Makanan kaleng mengandung 3 unsur berbahaya bagi kesehatan, yaitu botulinum, bisphenol A, dan BTM yang sangat berbahaya bagi tubuh, sehingga penggunaan makanan kaleng berlebihan tidak dianjurkan. Saran. Pada awalnya makanan kaleng memang sangat mudah dikonsumsi dan tidak repot serta mudah. Namun, bahaya jangka panjangnya dapat menyebabkan kematian dan penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker. Oleh sebab itu, lebih baik menghindari mengonsumsi makanan kaleng maupun makanan instan agar dapat terhindar dari bahaya makanan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.